Pagi ini tim SAR gabungan akan melanjutkan pencarian korban banjir bandang sekaligus mengantisipasi datangnya banjir susulan. Kita sudah bergabung bersama jurnalis Kompas TV Insan Maulana Firdaus di Sukabumi, Jawa Barat. Insan, selamat pagi. Bagaimana persiapan pencarian korban pada pagi hari ini? Ya, terima kasih Timothy dan saudara. Tepat di belakang saya, hampir seluruh lebih dari 500 personil TNI, Polri, dan relawan lainnya telah mempersiapkan apel pagi untuk melakukan proses evakuasi lanjutan, yaitu terhadap satu orang korban yang belum ditemukan dan juga terhadap rumah-rumah warga yang memang belum terevakuasi. Di mana proses pagi ini eh, proses evakuasi terhadap satu orang yang belum ditemukan akan dilakukan dan dipimpin oleh Basarnas dan akan dibagi menjadi dua kru. Kru pertama akan menggunakan perahu karet menyusuri sungai dan kru kedua akan menyisir di sepanjang sungai, dan relawan lainnya akan melakukan proses evakuasi terhadap rumah-rumah warga yang sebelumnya belum selesai dievakuasi karena terjadi tumpukan tanah dan beberapa pohon yang menghalangi rumahnya. Begitu, Timothy. Apakah hanya satu orang saja fokus pencarian atau diduga masih ada lagi korban lainnya, ataukah masyarakat sekitar yang melaporkan adanya anggota keluarga mereka yang sampai saat ini belum diketahui keadaannya? Ya, dari awal kejadian hingga saat ini pihak BPBD hanya mendapatkan laporan 3 orang yang hilang, di mana dari 3 orang tersebut 2 orang telah ditemukan pada hari kemarin sekitar pukul 10 di sungai dari tempat yang berbeda dan sudah dikebumikan, dan hingga saat ini 1 orang belum ditemukan atas nama Bapak Ajo, dan tim SAR masih terus melakukan proses pencarian. Sementara BPBD belum menerima laporan kembali terkait kehilangan. Jadi mungkin bisa dipastikan hanya 3 orang itu yang hilang dan 2 sudah ditemukan, 1 masih belum ditemukan. Begitu, Timothy. Mengingat medan di beberapa area ini cukup berat, bagaimana juga para pasukan atau tim gabungan ini menyiapkan peralatan-peralatan yang akan dipergunakan untuk melakukan pencarian? Ya, proses pencarian memang akan dibantu dengan alat untuk mempermudah proses pencarian, di mana untuk pencarian orang yang hilang telah disediakan hampir lebih dari 10 perahu karet untuk melakukan penyisiran, dan untuk melakukan proses evakuasi terhadap sisa-sisa banjir, alat berat pun diturunkan, sebanyak 2 eskavator telah diturunkan, dan beberapa perkakas dan juga gergaji mesin pun juga diturunkan. Dan tidak lupa tim SAR pun melakukan pemetaan menggunakan drone terhadap titik-titik lokasi yang rusak, sehingga bisa memudahkan dan memonitoring untuk melakukan proses evakuasi. Begitu, Timothy. Untuk mengantisipasi banjir susulan, mengingat ini juga musim hujan baru mulai akan mulai. Apakah ada strategi ataupun apa yang dilakukan di sana untuk mengantisipasi hal ini? Ya, kemarin tim SAR gabungan yang dipimpin oleh TNI melakukan proses pembukaan jalur air, di mana jalur air tersebut tersendat di 3 titik yang itulah menyebabkan terjadinya banjir bandang sehingga air meluap ke pemukiman warga. Namun 3 titik tersebut telah dibuka jalur airnya menggunakan alat berat. Fungsinya adalah bahwa ketika banjir tersebut kembali, air tersebut tidak akan tumpah ke warga sehingga akan mengikuti jalur air yang mengalir. Jadi mungkin itulah beberapa strategi yang memang disiapkan untuk mengantisipasi banjir susulan. Tidak hanya itu, ada beberapa tim SAR yang memantau dari hulu terkait pergerakan air, di mana ketika air besar, tim SAR akan melaporkan ke tim SAR lainnya dan untuk dilaporkan untuk dihentikan proses pencarian. Begitu, Timothy. Lalu untuk penanganan para korban, ini bagaimana di sana, Insan? Khususnya juga agar mereka tetap terjaga kesehatannya di tengah pandemi COVID-19 ini. Ya, memang tim medis telah disiapkan, posko medis dan yang lainnya telah disiapkan di posko darurat, dan juga ada memang yang berkeliling.
untuk para korban, memang sebenarnya hampir seluruh korban kebanyakan lebih memilih mengungsi di rumah saudaranya. Namun tadi malam ada sekitar 35 korban yang memilih mengungsi di fasilitas umum seperti masjid dan ruang kepala desa. Tentunya itu menjadi monitor oleh relawan lainnya mengenai kesehatan dan beberapa logistik apapun, baik kesehatan maupun makanan sudah disalurkan dengan baik. Dan tidak lupa tim relawan pun di sini masih tetap mematuhi protokol kesehatan dengan menggunakan masker, hand sanitizer, dan menjaga jarak begitu, Bang Moti. Baik, terima kasih Insan Maulana Firdaus melaporkan dari tempat di mana tim gabungan saat ini bersiap untuk mencari korban dari banjir bandang yang terjadi di Sukabumi, Jawa Barat.